Dan sebelumnya, yang saya hormati seluruh tim Dewan Juri, yang saya hormati seluruh para audiens yang berkesempatan hadir pada hari ini. Salam damai bagi kita semua, shalom! Sekali lagi, shalom! Saya berbicara tentang real love. How do you think about real love? Real love merupakan tindakan nyata yang diberikan kepada seseorang untuk mewujudkan kepedulian kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengingat kembali manusia pertama, Adam dan Hawa, saat Allah ciptakan telah jatuh ke dalam dosa. Dari situ manusia telah terikat di dalam dosa. Sejak saat itu manusia tidak bisa terlepas dari dosa. Pertanyaan, apakah Allah tidak mengasihi manusia? Ya, Allah mengasihi manusia, bahkan sangat mengasihi manusia. Kita bisa melihat bukti nyata yang Allah berikan. Allah yang agung, Allah yang esa, Allah yang berkedudukan tinggi, rela datang ke dunia dalam wujud manusia nyata. Ia rela disiksa, ia rela dianiaya, diludahi, difitnah, bahkan dicambuk, dan bahkan disalibkan di atas kayu salib. Wah, sakit sekali yang ia derita, saudara-saudari. Demi siapa? Demi saya dan demi kita semua yang ada di tempat ini. Dengan satu tujuan, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita yang telah berdosa ini. Ini adalah kisah nyata yang Allah berikan bagi kita. Dan sampai detik ini kita terus menikmati kasih karunia tersebut. Kita melihat Yayasan Real Love Indonesia, atau sering disingkat YRLI. Yayasan ini bermoto menjangkau yang belum percaya dan memuridkan yang sudah percaya. Yayasan ini juga memberikan contoh bagi kita dengan cara mereka melakukan pengobatan gratis di berbagai desa. Mereka mendirikan STT Anugerah Misi Nias Barat sebagai wadah yang digunakan untuk membentuk, untuk mempersiapkan pekerja-pekerja Allah yang akan terjun ke lapangan sebagai misionaris, yang akan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Dengan susah payah YRLI mengusahakan berbagai sponsor agar mahasiswa tetap kuliah di tempat ini. Ini adalah bukti nyata, teman-teman. Kita masih merasakannya dan sangat merasakannya, melihat secara nyata apa yang telah dilakukan ini. Di sini kita melihat bahwa yayasan ini telah meneladani Allah yang agung dan menerapkannya, bukti bahwa mereka mengasihi jiwa-jiwa. Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Hei kamu muda-mudi, hei kita semua yang hadir di tempat ini, apa yang kita lakukan untuk merespon kasih Allah ini? Kita telah melihat teladan yang Allah berikan bagi kita. Kita telah melihat contoh nyata yang kita rasakan sehari-hari dari YRL ini. Lalu, apakah cukup terdiam diri di tempat? Cukup dengan belajar saja dan kaya akan pengetahuan? No, guys. Tidak cukup dengan berbagai teori yang kita dapatkan. Tapi yang kita butuhkan dan yang dibutuhkan oleh Allah ialah tindakan nyata yang kita berikan. Open yourself, guys. Open your mind, open your heart. Lihat, tuayan sudah menguning. Pekerjaan hanya sedikit. Mereka membutuhkan kita dengan tindakan nyata yang kita berikan.
Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu dan teman-teman. Seorang laki-laki pergi ke Singapura bersama dengan istrinya. Dengan tujuan sang suami menemani istri berobat di Singapura. Suatu ketika sang suami senantiasa setia menemani istrinya yang berobat di rumah sakit di Singapura. Dan tiba-tiba sang suami pergi keluar mau menikmati udara, keindahan dan kebersihan di Singapura. Dan laki-laki ini memiliki kebiasaan suka merokok dan membuang rokok di sembarang tempat, membuang sisa putung rokoknya di sembarang tempat. Singkat cerita Bapak Ibu dan teman-teman, ada seorang perempuan yang tiba-tiba melihat peristiwa tersebut. Tiba-tiba peristiwa ini dilihatnya dan kemudian dia datang menghampiri sang lelaki. Apa yang perempuan ini lakukan? Dia mengambil tisu lalu mengelap putung rokok laki-laki ini, membersihkan hingga bersih. Setelah itu dia pergi dan membuang sisa putung rokok tersebut ke tempat sampah. Tiba-tiba dia kembali lagi menemui laki-laki ini. Apa yang dia lakukan? Dia menunduk sebanyak 3 kali dan meminta maaf kepada lelaki ini. Sejak saat itu laki-laki ini merasa dia sedang ditampar. Dia merasa terpukul dan ditegur secara nyata-nyata dari tindakan sang perempuan ini. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu dan teman-teman? Yang terjadi ialah sejak saat itu laki-laki ini tidak merokok lagi, apalagi membuang sampah dan sisa rokok yang ia hisap. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kita perlu memberikan teladan. Melalui tindakan kita bisa membuat orang lain bertobat. Bukan hanya sekedar teori saja. Wahai kita mahasiswa-mahasiswi di tempat ini, semester 2, semester 4, semester 6, semester 8, persiapkan dirimu. Kekristenan saat ini sedang terkejut dengan berbagai ajaran. Tugas siapakah ini? Ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita. Kita tidak boleh hanya sekedar menerima kasih karunia tersebut, tetapi kita harus melibatkan diri kita. Kita harus memberi diri kita bertindak di dalam membagikan kabar sukacita yang telah kita terima. Jadi, akhir kata yang bisa saya sampaikan, mari untuk dilatih dan pergi untuk bermisi. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sampai kita semua. Shalom.